Berjumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam bincang-bincang singkat dengan para misionaris yang mampir ke rumah kita di Pastoran Bekasi, Gereja Santo Arnoldus Jansen. Pada malam ini kita kedatangan tamu Romo Julius yang bekerja di Afrika di negara Zimbabwe. Selamat malam, Romo Julius. Selamat malam, Mas Supri. Senang berjumpa denganmu. Ini pertama kali kita berjumpa ya? Ya, pertama kali. Saya hanya dengar nama sudah selama ini, kawan. Ada Romo Julius yang pernah ketika sedang menunggu visa ya? Visa. Sempat melayani di sini kurang lebih 2 tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Romo Julius bisa cerita sedikit tentang negara tempat sekarang berkarya. Oke, saya Romo Julius Patu, SPD. Sekarang saya bertugas di Zimbabwe, Afrika. Zimbabwe itu letaknya di bagian selatan dari benua Afrika. Bahasa yang dipakai bahasanya yang dipakai di sana, bahasa nasionalnya bahasa Inggris, kemudian ada bahasa lokal. Kalau saya kebetulan saya berada di Bulawayo, salah satu kota kedua terbesar di Zimbabwe. Itu kami memakai bahasa Ndebele namanya. Ndebele. Ya. Teman-teman di samping belajar bahasa Inggris, Romo Julius juga belajar bahasa lokal, bahasa Ndebele. Ya, Misalnya bisa bunyikan sedikit 1-2 kalimat. Misalnya apa kabar? Apa kabar Linjani? Wah, teman-teman ini belajar bahasa Ndebele. Linjani. Itu untuk yang lebih tua. Tapi kalau untuk yang seumuran atau yang masih muda, Kunjani. Ya. Teman-teman, Linjani atau Kunjani? Apa kabar? Oke. Baik, silakan lanjutkan tentang demografi misalnya. Ya, demografi ya. Zimbabwe itu berbatasan langsung dengan di bagian selatan itu Afrika Selatan. Ya, di bagian baratnya Botswana, lalu kemudian di bagian timurnya Mozambik, di bagian utaranya Zambia. Ya, tempatnya Romo Doni. Itu. Jadi berbatasan langsung. Kami tidak memiliki wilayah laut. Ya. Di tengah. Kurang lebih seperti sama dengan ini ya, Zambia gitu ya, tidak punya wilayah. Ya, kurang lebih. Udah berapa lama berkarya di Zimbabwe? Saya sudah 6 tahun saya berkarya di Zimbabwe. 6 tahun ya? Luar biasa. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. Waktu yang lama. Penuh perjuangan. Perjuangan ya, banyak sekali perjuangan. Mulai dari makanan, lalu kemudian bahasa, kebudayaan pasti berbeda ya. Ketika pertama tahun berapa ya? 2000, kalau 6 tahun berarti sekarang saya ke Zimbabwe itu 2015. 2015 ya. 2015 itu tiba di Zimbabwe langsung belajar bahasa Inggris atau tidak? Saya belajar bahasa Inggris dulu selama kurang lebih 4 bulan. Lalu kemudian saya lanjut lagi belajar bahasa lokal. Sebenarnya di dalam dalam perjuangan belajar bahasa juga penyesuaian diri dengan budaya baru, tentu ada perjuangan ya? Pasti ada perjuangan. Di mana-mana hidup itu ada perjuangan. Tapi pasti banyak yang menyenangkan. Ada pastilah menyenangkan lah. Paling tidak kita kalau misalnya belajar bahasa juga kan ada teman-teman dari luar yang sama-sama, ada yang dari Mesir, ada yang dari Sudan, bahkan ada dari Cina, ada yang Korea. Jadi disitulah sebenarnya awal-awalnya sudah menyenangkan sebenarnya belajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Seru. Terutama yang saudara-saudara kita yang kadang-kadang yang dari Cina ini kadang-kadang juga agak susah juga mereka belajar bahasa Inggris. Sehingga ada satu orang Cina itu waktu kami sama-sama itu yang pergi ke toilet, lalu karena dia nggak tahu bagaimana bahasa Inggrisnya, ini dia bilang begini, I'm
saya toilet. Ya, itulah bagian dari keseruan Keseruan bahasa. belajar bahasa bahwa kita semua di situ tuh ya mulai dari Jadi setiap orang pasti pernah buat salah. Ya salah dulu baru benar. ya, salah dulu baru benar. Belajar dari kesalahan. Akhirnya ingat terus dan ya makin bagus lah ya. Makin bagus. Sama dengan saya dulu belajar bahasa Toba, bahasa Batak Toba. Oh gitu. Itu saya mau membuat perumpamaan gitu kan. Saya mau bilang itu seperti kata leluhur dulu. Tapi kan itu yang lahir duluan gitu kan. Tapi saya tidak, saya bilang yang lahir di depan-depan. Akhirnya orang tertawa. Tapi yang itu yang membuat saya ingat, oh kalau yang begini berarti salah. Akhirnya saya bisa memperbaiki ya. Artinya belajar bahasa memang perlu juga dalam tanda kutip untuk belajar gitu ya, memperbaiki. Baik, sejak tahun pertama setelah belajar bahasa lalu bahasa daerah ditugaskan di paroki atau di lembaga pendidikan? Selesai belajar bahasa itu saya langsung ditempatkan di paroki pedalaman. Jadi yang paroki yang paling tinggi. Jadi tempat di paroki itu sebenarnya saya katakan itu semi gurun ya, padang gurun gitu. Orang bilang di situ dus. Dus itu ada pasir tapi masih ada pohon tapi jantan. Jadi di situ saya tinggal. Nah, di situ memang awal-awal itu memang perjuangannya luar biasa. Pertama tentu saja kita shock ya dari culture-nya, kemudian bahasanya juga berdansa. Waktu saya pertama kan pergi ke stasi itu saya sendirian ini, saya langsung ke stasi. Saya pikir ini saya sudah belajar bahasa daerah ya kan. Nanti saya bisa ngomong dengan orang-orang di sana. Tiba-tiba saya mulai khotbah dengan bahasa daerah gitu kan. Lalu saya tanya, apa kalian mengerti? Kami tidak mengerti. lalu saya langsung dasar di situ, aduh ya Tuhan, saya ngomong apa gitu. Tidak ada yang mengerti. Karena saya sudah semangat waktu itu, saya pikir saya sudah tahu itu, ternyata tidak. Artinya memang belajar itu juga belajar di sekolah dengan bahasa formal itu ternyata juga berbeda juga dengan yang dipakai sehari-hari. Kayak di sekolah kan sebenarnya ya mungkin orang kota kan bisa. Mereka kan belajar struktur bahasanya kan gimana, paling tidak juga mereka mengerti bahasa Inggris. Tapi kalau di desa kan mereka nggak mengerti sama sekali bahasa Inggris. Mereka hanya bahasa daerah saja. Ya di situ itu dimulai dari situ bahasa itu akhirnya kayak waktu itu ya menyenangkan sih. Tapi di situ juga kita menemukan sebuah arti bahwa kita harus terus belajar. Itu terus belajar dan belajar di lembaga formal itu berbeda dengan yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Mau tidak mau berarti supaya lebih mantap berarti kedua-duanya harus masuk berkomunikasi dengan orang-orang setempat. Dan memang berbeda juga kadang-kadang seperti niapila atau ungapi itu kalau bahasa daerahnya itu kalau diformalkan mau kemana. Tapi kalau di slangnya atau di kehidupan saya unga. Tidak lagi pinya tapi unga itu berarti mau kemana kamu. Jadi akhirnya saya tidak menangkap itu lagi karena kan saya orang luar, jadi mereka potong-potong. Jadi disitulah juga kadang-kadang menyenangkan. Ya menyenangkan itu ya menurut saya itu sebenarnya berangkat dari kesulitan perjuangan, mau menangis ini akhirnya kita menemukan keindahan di situ. Menemukan keindahan di balik yang menyenangkan di balik itu kesulitan itu. Tantangan dan perjuangan. Baik teman-teman, ini satu hal yang menarik menurut saya bahwa belajar sesuatu apapun itu sebenarnya memang harus terjun langsung ya, tidak hanya mengandalkan teori di lembaga formal, tetapi juga memang praktek ya. Seperti bahasa mau tidak mau harus ada di tengah masyarakat supaya memang bisa menangkap apa yang dipakai sehari-hari, apa yang menjadi tradisi atau gaya slang setempat yang dipakai oleh masyarakat setempat bisa ditangkap dan paling tidak ketika berkomunikasi atau berbicara dimengerti, saling mengerti. Luar biasa.
Berapa tahun di tempat itu di pedalaman? Di tempat pedalaman itu 2 tahun. 2 tahun. Saya 2 tahun di sana dan juga banyak sekali kalian menyenangkan di pedalaman itu sebenarnya. Kalau seandainya saya pergi pertemuan, kalau pertemuan kan kita biasanya dari desa kan kita akan ke kota. Ya. Tapi kalau di keuskupan itu kan keuskupan Wage itu ya kalau pertemuan juga ke ininya ya sama juga dari kampung ke kampung. Jadi kalau tapi di tengah perjalanan itu nanti kita lihat ada gajah lewat, singa. Jadi di sana itu kalau di Indonesia kan kalau kebun binatang itu kan disangkar gitu kan. Iya, kita nggak lihat kan. Nah, kalau di Afrika enggak, itu dilepas bebas. Di padang. Iya, dilepas bebas itu nanti lihat aja di situ. Wah, luar biasa. Tapi enggak ini ya, enggak ada pengalaman dalam berpapasan dengan hewan-hewan liar nih kan, binatang buas itu bagaimana? Ya kita hanya ini aja, kita pelan-pelan mobilnya. Yang penting jangan sampai macet lah. Iya ya. Kalau macet kan bahaya juga nanti. Mereka bisa keroyok. Yang penting jangan sampai lah, kita pelan-pelan. Seperti kalau kita ada gajah itu yang lewat itu banyak, kita pelan-pelan aja. Kalau di tempat Romo Julius kerja yang pertama itu, tempat pertama itu mayoritas penduduknya apa? Pekerjaannya dan agamanya? Kalau agamanya dulu ya, agamanya itu mayoritas Kristen. Kristen ya. Jadi boleh dikatakan ya 99% lah Kristen ya. Dan untuk Katolik mungkin sekitar 10% di sini. 10% dari 14 juta penduduk Zimbabwe. Itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya rata-rata mereka sebenarnya kerja di bidang industri. Tapi saya ceritakan sedikit tentang Zimbabwe ini. Zimbabwe ini kan dulunya sebenarnya menjadi koloni Inggris. Ya. Modelnya itu semacam Commonwealth seperti Australia. Ya. Jadi ada perdana menteri yang dari Inggris itu. Tapi kemudian setelah mereka orang lokal melihat bahwa sepertinya orang kulit putih ini menguasai tanah kita, lalu mereka memberontak. Dan di situ sebenarnya pada saat ditangani oleh orang kulit putih ini, Zimbabwe itu sangat maju dan negara maju kan. Mereka tidak kekurangan apapun. Bahkan uangnya mereka itu dibandingkan dengan pound itu sama persis dan bisa digunakan uangnya mereka ke sana. Karena mereka itu menganggap Ratu Elizabeth sebagai ratunya mereka waktu itu. Tapi kemudian setelah itu memberontak karena melihat bahwa mereka itu seperti dijajah oleh orang asing. Mereka ambil alih, yang menjadi presiden pertama itu Robert Mugabe. Lalu kemudian tempatkan orang-orangnya di industri-industri pertanian, peternakan, perusahaan-perusahaan itu dinasionalisasikan semua. Akhirnya yang terjadi karena orang-orang ini tidak terdidik, tidak tahu apa-apa membuat, akhirnya mereka tidak menghasilkan apa-apa lagi, permintaan semakin banyak, inflasi tinggi, sehingga yang kalau berita-berita mungkin sudah tahu itu ya 1 triliun dolar Zimbabwe itu ya satu lembar itu ada Zimbabwe. Dan beli roti itu harus berkarung-karung hanya dengan satu roti. 2018 waktu itu, 2008 saya tidak dapat lagi, tapi misionaris yang datang awal lebih dahulu dapat. Jadi dan sampai sekarang belum stabil. Ekonominya. Jadi banyak orang sebenarnya tidak bekerja secara ini, tidak bekerja dan mereka mengandalkan keluarganya mereka yang kerja luar negeri. Macam Afrika atau Afrika Selatan, kemudian Inggris, ada yang juga di Amerika, ada yang di Kanada, ada yang di Australia. Pokoknya mereka lari di jajahan Inggris dulu. Disitulah mereka dapat penghidupan dari keluarga mereka. Tapi pada dasarnya mereka lebih banyak tidak punya kerjaan. Ada juga pekerjaan tapi ya. Karya pelayanan kita sendiri sebagai Romo gimana? Kalau di Zimbabwe kita sebagai SPD itu rata-rata di paroki, dan kalau yang kategorial itu hanya kita punya satu institut kitab suci satu, lalu kemudian kita melayani di bagian mahasiswa satu. Jadi hanya itu saja yang di kategorial. Selebihnya kita di paroki.
Ya, 2 tahun pertama di paroki di pedesaan. pedesaan. Lalu kemudian saya pindah di kota. Nah, sebelum cuti ini sudah di kota. Sudah di kota saya. Udah agak ini sedikit Udah ya. agak sedikit mendingan lah. Tapi pelayanan apa karya pelayanannya sama ya? Sama beratnya apa? Saya pikir di kota lebih gampang lah daripada di desa. Kalau di desa emang sulit, jalannya juga sulit ya. Ya. Di kota gimana? Di kota kerja di paroki? Di paroki juga. Yang di paroki. Tradisi Katolik di sana gimana? Tradisi Katolik. Oke, tradisi Katolik memang dibilang mereka juga mengikuti ritus Latin ya dalam pada saat kita merayakan misa, tapi memang sangat berbeda. Lebih hidup mereka ya? Lebih hidup. Kalau mereka kan dari awal itu sudah menari sampai akhir itu kadang-kadang kan membutuhkan waktunya lama kalau kita bisa. Berarti perayaan di sana tidak ada hanya 1 jam ya? Ya tidak bisa. Itu mustahil ya. Mustahil kalau kita rayakan misa itu 1 jam. Karena udahnya pun harus pun juga kita harus menunggu mereka. Iya. Mulai dari kita kadang-kadang itu melakukan perarakan saja sudah hampir kita makan waktu 15 menit. 15 menit ya. Ya. Baru perarakan pembukaan. Perarakan pembukaan itu kita menuju altar. Belum lagi yang lain. Wah, tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru, kita santai aja. Kan mereka selalu bilang Afrika di Snohari itu. Afrika ya. Afrika Snohari. Slow baby. ya. Tapi menurut saya menarik ya. Artinya tidak ada hiruk pikuk yang betul-betul menikmati hidup ini ya. Ya, mereka itu kalau misa itu dijadikan sebagai entertainment ya, hiburan buat mereka. Disitulah waktunya mereka untuk memakai jas, memakai pakaian yang bagus, berdandan, karena menurut mereka itu ya misa itu ya pesta gitu. Pesta ya. Memang sukacita ya. Harus cita. Makanya masa prapaskah itu mereka itu sedih sekali. Berarti masa liturgi yang tidak disukai. Tidak disukai itu masa prapaskah itu mereka. Sedih. Nah begini, kapan lagi kita masa paskah ini? Pernah ditanya kan, ngapain kamu sedih? Ya, saya tanya dia bilang, ya gimana kami tidak bisa menari gara-gara menari. Padahal itu keasliannya mereka kan menari. Afrika itu kan menari hidup ya. Tiba-tiba kita disuruh untuk hening ya, memang berbeda. Satu kali kan ada yang meninggal kan, lalu saya sudah sediakan. Kalau kita Asia kan, kalau ada yang meninggal kan kita khotbahnya kan sedih kan. Sedih. Apa tiba di sana mereka arak-arak itu jenazah itu apa nih saya mau khotbah sedih bagaimana lagi. Tapi kan terpaksa karena saya sudah tulis kan, nggak mungkin lah saya rubah lagi. Ya sudah, mereka ini santai aja. Menarik itu tidak apa menurut saya mereka tidak masuk kalau humanis. Meninggal itu adalah itu sudah buat mereka. Bahwa itu kamu sudah berakhir. Dan kan kita tidak seperti kita di Asia kan. Kalau Asia kan kita harus berduka cita gitu kan, menghibur yang ini ya. Wah, luar biasa. Dari segi liturgi menarik ya, dalam arti tidak terburu-buru dan lebih penuh sukacita ya. Iya, penuh sukacita. Tapi liturgi tetap ritus Roma kan? Ritus Roma sama. Ya, cuma tapi lagu-lagunya yang beda. Mereka kan pakai gendang semua. Menari dengan apalah trompet lah apa semua dengan suara-suara yang. Berarti di gereja kursi-kursi bangkunya tidak harus seperti kita. Tidak seperti kita. Mereka kursinya itu yang bisa digerakkan. Jadinya kalau menari itu ya di tempat juga bisa menari mereka. Iya. Wah, menarik juga. Lama-lama kita ikut juga ke Afrika. Ayo teman-teman, ternyata bermisi di Afrika itu menarik juga. Itu liturginya hidup ya, tapi beda ya kalau kita di Indonesia dan ikut lagu-lagu kita kan
tidak bisa hidup menari seperti orang Afrika. Beda budaya ya, beda kebiasaan, jadi beda juga perayaannya. Meskipun tata liturginya sama ya. Memang saya lihat ada teman-teman juga membagi video, misalnya ada teman saya di mana ya, di Ghana gitu. Ghana ya. Itu hidup juga. Iya, memangnya semua Afrika itu selalu begitu modelnya. Hidup mereka itu ada tarian ya. Hidup mereka kan tarian, sukacita. Itu penuh sukacita. Ya selama sekarang kurang lebih 6 tahun misalnya, sekarang lagi cuti. Tapi ngomong-ngomong asal dari mana sih kamu? Iya, asal saya dari Sulawesi Tenggara, dari Buton. Itu asal saya kan orang selalu bilang ada Floresnya ya, saya tidak terlalu ini sih. Sulawesi. Flores sama apa yang penting kan di hadapan Tuhan kita sama sebagai anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman ini Romo Julius ini ternyata dari Buton ya, Buton Sulawesi. Jadi kurang lebih sekarang 6 tahun di Zimbabwe. Apa hal paling menarik, paling menyenangkan? Ya kalau tanya tentang kesulitan pasti ada banyak sekali kesulitannya. Tapi yang menyenangkan itu kan yang membangkitkan motivasi ya, menyemangati, menguatkan untuk perjalanan misi ke depannya, atau untuk menyemangati teman-teman siapa tahu ada yang mau jadi misionaris gitu. Yang paling menyenangkan Saya pikir saya itu menempatkan diri sebagai orang yang mau belajar dengan budaya lain. Itu menyenangkan buat kita karena dengan belajar kebudayaan orang lain itu kita juga akhirnya diperkaya. Saya senang dengan kebudayaan Afrika ini, terutama tadi yang saya sudah katakan. Ternyata mereka dibalik dari kesedihan mereka, penderitaan mereka. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di Indonesia, orang Afrika tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang Indonesia. Kehidupan kita lebih baik dari mereka. Tetapi dibalik itu, kalau mereka datang ke gereja itu selalu semangat, penuh sukacita. Padahal sebenarnya di rumah susah. Mungkin mereka tidak makan, dan jujur aja akhir-akhir ini selama pandemi ini lebih sulit lagi. Bahkan ada yang bilang itu kadang-kadang mereka makan sekali sehari untuk kenyang sekali sehari. Karena emang nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita di sini Indonesia kan masa COVID ini kita dibantu. Dan pemerintah di sana kan mereka nggak dapat bantuan berat. Teman-teman, yang menarik bagi Romo Julius atau yang menyenangkan atau membuat dia lebih kuat atau betah melayani umat di sana adalah di tengah penderitaan selalu tetap ada sukacita. Meskipun di masa COVID ini sukacita itu tetap dimiliki, dialami oleh teman-teman di Afrika dalam keseharian mereka. Maka menurut saya inilah hal baik yang bisa kita petik untuk kita hidupi bersama, bahwa apapun kesulitan, tantangan, kita tidak perlu kehilangan harapan, tapi tetap bersukacita, termasuk di tengah masa pandemi ini. Luar biasa ya. Jadi Romo Julius akan kembali lagi nanti ya? Saya akan kembali ke Zimbabwe. Hanya sambil menanti penerbangan dibuka ya? Penerbangan dibuka dengan beberapa hal yang saya khusus. Teman-teman sekalian, terima kasih kepada teman-teman atas kesetiaan mendengarkan obrolan singkat. Mungkin tidak banyak yang menginspirasi, tetapi setidaknya cerita-cerita ini membantu kita untuk mengetahui bahwa ternyata ada sesuatu yang berbeda dari gaya hidup, tradisi, juga semangat yang ada dalam diri kita, orang Indonesia dengan orang Afrika. Dan Romo Julius katakan yang menarik adalah bahwa di tengah kesulitan, beban hidup yang senantiasa berat, sukacita selalu ada. Saya kira itu pesan baik untuk kita. Terima kasih untuk Romo Julius. Bincang-bincang singkat ini mungkin menginspirasi teman-teman. Semoga pelayanan selanjutnya tetap diberkati oleh Tuhan.
Teman-teman, sampai jumpa dalam sharing-sharing berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih juga untuk Pak Sifri yang sudah berbincang-bincang bersama saya dan juga seluruh umat di parokia Anodus ini yang selalu mendukung saya dalam doa-doa dan selalu menemani saya dalam tugas pelayanan saya. Kadang-kadang juga mereka selalu memberikan dukungan dengan doa-doa. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Masih banyak ya karena Masih ya lumayan. masih Itu banyak jadi kekuatan juga buat saya bahwa masih ada orang di luar sana. Ketika saya merasa sendirian di Afrika, ada yang mendoakan. ada yang mendoakan saya dari sini, dari Arab di sini, terutama di Arab di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita tetap mendukung karya misi para misionaris SPD, terutama Romo Julius dalam pelayanannya di Afrika agar tetap setia, sehat, dan penuh sukacita seperti orang Afrika yang selalu menari. Maka begitulah Romo Julius ya, penuh sukacita. Sukacita, semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.